Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Aku Jadi Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan filosofi dari kain sarung. Sebelum itu pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu channel ini, dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Muslim di Indonesia pasti akrab dengan sarung, sebuah kain biasa yang digunakan hampir di segala aktivitas, mulai dari acara-acara resmi maupun kala santai. Sarung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi sebagian besar muslim di tanah air. Bagi kalangan santri, sarung bahkan bukan menjadi barang wajib dimiliki, khususnya untuk laki-laki. Kain yang dililitkan di pinggang sampai ke bawah ini biasa dipakai ketika mengaji, ibadah, diskusi, atau kegiatan berjamaah lainnya. Bahkan sarung bisa dipakai untuk sebagai pengganti selimut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah sarung. Berdasarkan beberapa catatan, sarung disebut berasal dari Yaman. Awalnya sarung dipakai suku Badui yang tinggal di Yaman. Saat itu sarung berasal dari kain putih yang dicelupkan ke dalam nil atau merupakan pewarna berwarna hitam. Penggunaan sarung pun meluas, tidak hanya ada di semenanjung Arab saja. Namun sarung juga sampai ke Asia Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Eropa, hingga ke Amerika. Di Yaman, sarung terkenal dengan nama futah, bisar, wazar, atau mawais. Sedangkan di Oman, sarung dikenal dengan nama wizar. Kemudian orang Arab Saudi mengenalnya dengan nama izar, tekstil yang memang menjadi industri pelopor di era Islam. Pada era itu, standar tekstil masyarakat muslim di semenanjung Arab sangat tinggi. Industri tekstil di era Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Barat. Saat itu sarung telah menjadi pakaian tradisional masyarakat Yaman. Namun hingga sekarang tradisi itu tetap masih sangat kuat. Sarung Yaman menjadi salah satu oleh-oleh tradisional dari Yaman. Kemudian orang-orang yang berkunjung ke Yaman biasanya menjadikan sarung sebagai buah tangan. Sarung masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Saat itu sarung dibawa oleh saudagar Gujarat dari Arab yang juga menyebarkan agama Islam, sehingga pada saat perkembangannya sarung Indonesia akhirnya identik dengan kebudayaan Islam. Sarung zaman perjuangan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sarung identik dengan perjuangan melawan budaya barat yang dibawa penjajah. Kaum santri merupakan masyarakat paling konsisten menggunakan sarung, sedangkan kaum nasional abangan hampir meninggalkan sarung. Sikap konsisten penggunaan sarung juga dijalankan oleh salah seorang pejuang, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh penting dari NU. Suatu ketika beliau pernah diundang Presiden Soekarno. Protokol kepresiden memintanya untuk berpakaian lengkap dengan jas dan dasi, namun saat menghadiri upacara kenegaraan, ia datang menggunakan jas tetapi bawaannya sarung. Padahal biasanya orang menggunakan jas dilengkapi dengan celana panjang. Sebagai seorang pejuang yang berkali-kali terjun langsung berlawan Belanda dan Jepang, Abdul Wahab tetap konsisten menggunakan sarung sebagai simbol perlawanan terhadap budaya barat. Ia ingin menunjukkan harkat dan martabat bangsanya di hadapan penjajah. Pemakaian sarung. Sarung jadi salah satu pakaian kehormatan yang menunjukkan nilai kesopanan yang tinggi di masyarakat. Makanya sarung sering dipakai untuk sholat di masjid. Biasanya laki-laki menggunakan atasan baju koko, sedangkan bawahannya menggunakan sarung. Sedangkan wanita memakai atasan mukena, sedangkan bawahannya menggunakan sarung. Jika di Indonesia, sarung biasa digunakan untuk beribadah secara formal maupun non-formal. Namun di Yaman dan Mesir justru dipakainya pemakaian berbeda. Di Yaman, sarung biasanya dipakai saat suami dan istri melakukan hubungan. Sebaliknya, jika melakukan menunaikan salat di masjid, mereka terbiasa memakai jas atau jubah. Di Mesir, sarung dianggap tidak pantas dipakai ke masjid, maupun untuk keperluan menghadiri acara-acara formal yang penting lainnya. Di negeri Firaun ini, sarung berfungsi sebagai baju tidur dan hanya dipakai di saat kamar tidur. Itulah fakta-fakta tentang sarung dan sejarah tentang sarung. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian.